Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Zainal dalam penjelasan materi PKWU Rekayasa kelas 12, yaitu wirausaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Ini adalah video yang ketiga kalau nggak salah ya. Anak-anakku sekalian, saya harapkan kalian dan kita semua selalu sehat ya, dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah menyelesaikan materi pada KD 31, yaitu perencanaan. Jadi setiap wirausaha, terutama usaha rekayasa, ini diawali langkahnya dengan melakukan perencanaan yang matang ya. Seperti kita lihat peta konsepnya ya. Ini peta konsepnya seperti ini. Barangkali kalian lupa. Yang pertama, yang A adalah perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Ini kemarin kita sudah melewati. Di sini kita sudah mempelajari pengantar usaha jasa itu seperti apa ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah perencanaan usaha di bidang jasa profesi dan profesionalisme. Orang yang profesional itu yang seperti apa, profesionalisme itu yang bagaimana. Ini kemarin sudah kita bahas semua. Kemudian kita masuk yang B, yaitu produk jasa profesi dan profesionalisme. Setelah perencanaan dilewati, selanjutnya adalah proses produksi atau produk jasa profesi dan profesionalisme. Di proses pembuatannya ya, Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas dua topik utama. Yang pertama adalah identifikasi produk jasa, yang kedua adalah sistem produk usaha jasa profesi dan profesionalisme. Yang pertama adalah identifikasi produk jasa. Ya, jadi sebelum kita memproduksi, kita tentu saja harus mengidentifikasi ya, kira-kira produk jasa apa yang memiliki peluang besar dan tentu saja disesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya di sini kemarin di perencanaan adalah skill ya, karena skill, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengambil keputusan dan seterusnya itu banyak sekali ya. Ini sudah kita miliki apa belum? Nah, setelah kita memiliki semuanya, kita harus mengidentifikasi juga, identifikasi produk jasa yang akan kita jadikan usaha kita. Tentu saja karena wirausaha ini adalah yang dijual skill, ini harus disesuaikan dengan keahlian, kemampuan kita. Karena yang diharapkan di sini adalah jasa tapi yang profesional, profesionalisme gitu ya. Jadi orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Jangan sampai kita membuat suatu usaha di bidang jasa tapi kita tidak menguasai atau tidak memahami skill daripada usaha tersebut. Akhirnya apa ya? Akhirnya pelanggan, konsumen yang kita layani itu tidak memuaskan. Lah, diilhami dari berkembangnya peradaban manusia yang sekarang ini semuanya harus serba cepat ya kan. Kemudian
sudah melibatkan pasar bebas, informasi sudah luar biasa ya, dari internet, dari macam-macam lah, surat kabar dan seterusnya. Ini hampir dunia itu ada di genggaman kita untuk mendapatkan informasi tidak harus kemana-mana, cukup dari handphone kita ya, tidak harus beranjak dari tempat duduk kita. Nah, ini artinya apa? Artinya manusia sekarang itu ya harus sukanya serba cepat. Nah, ini juga berpengaruh pada wirausaha jasa yang akan kita wirausaha jasa yang akan kita buat atau akan kita jalani. Ya. Jadi berdasarkan kondisi-kondisi yang sekarang ini ya, diharapkan wirausaha jasa apapun hendaknya itu bisa bersaing dengan dunia luar, karena kemarin sudah kita bahas bahwa negara kita sudah memiliki kesepakatan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membuat satu pasar yang bisa digunakan secara bersama-sama ya. Sana bisa membawa produknya ke negara kita pun bisa menjual produknya ke negara mereka. Begitu pula dengan tenaga kerja. Produk bisa berupa jasa, bisa berupa barang. Ya, saingannya lebih luas lagi, yaitu antar negara. Begitu pula ketika kita membuka suatu usaha jasa juga sama ya. Nah, apakah kemampuan kita dalam memuaskan pelanggan kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain apa tidak? Ya, kalau kita identifikasi, hampir semua sektor itu ada peluang ya, ada peluang wirausaha di bidang jasa profesi dan profesionalisme. Di bidang sektor pertanian ada ya, kemudian di bidang perikanan, perkebunan ya, dan banyak lagi ya. Ini usaha produk jasa harus mempertimbangkan permintaan, selera, dan keinginan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, penghasil produk jasa selalu berusaha melakukan inovasi terhadap jenis jasa yang benar-benar dibutuhkan konsumen. Jadi ini harus betul-betul diidentifikasi ya, supaya ketika kita berwirausaha di bidang jasa itu bisa bertahan lama ya. Karena kalau tidak diidentifikasi, takutnya usaha jasa kita itu tidak terpakai, misalnya cenderung lambat, cenderung tidak inovatif, ketinggalan zaman dan seterusnya ya. Ya, kita bisa lihat di berbagai sektor ya. Ini kunci dari keberhasilan usaha jasa adalah terus melakukan inovasi dan belajar untuk menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang sedang ditekuni, dan menjadi pilihan untuk benar-benar bertindak secara profesionalisme dengan memperhatikan rambu-rambu yang harus dikuasai untuk mendukung profesi tersebut. Ya, jadi kunci seorang wirausahawan yang berhasil ya, ini harus selalu kreatif, inovatif ya. Supaya apa? Supaya tidak tergusur dengan wirausahawan lain yang lebih kreatif lagi. Dengan lebih kreatif, dengan lebih inovatif, maka pelanggan konsumen tidak merasa ketinggalan zaman, sehingga usaha kita akan selalu eksis kapanpun ya, kapanpun. Jadi kita harus sebagai seorang wirausahawan ini harus selalu bisa menyesuaikan diri, berpandangan jauh ke depan. Oke, ini beberapa
bidang usaha jasa di bidang teknologi informasi. Kalau tadi di berbagai sektor, ada di sektor pertanian ya, kemudian ada di sektor perkebunan, usaha jasanya banyak sekali ya. Nah, ini kalau di bidang teknologi informasi ada multimedia dan audiovisual, ada operator, ada programmer, nah, kemudian ada komputer technical support ya, jaringan komunikasi dan sistem. Kemudian programmer, ini programmer juga macam-macam ya, bisa ada program aplikasi, ada program umum, ada program basis data ya. Silakan kalian bisa memilih kira-kira yang menurut kalian skill kalian itu mampu, ini ada di mana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang ini sangat pesat ya. Zaman sekarang ini sangat pesat, jadi tidak ada salahnya kalau kalian mencoba berwirausaha di bidang jasa di sektor teknologi informasi. Silakan kalau kalian merasa ilmunya kurang cukup, nanti bisa melanjutkan di perguruan tinggi, ambil teknik informatika, ambil teknik komputer, teknik mesin dan seterusnya ya. Supaya apa ya? Supaya skillnya itu bisa berkompetisi dengan tenaga kerja yang lain. Ya, kemudian ada juga di sektor apa ini? Usaha jasa berbasis pelanggan dimaksudkan adalah jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas pengguna jasa oleh pelanggan. Ya, jadi tadi di awal-awal ya, selalu dalam perencanaan langkah yang pertama adalah mencari ide dan peluang usaha. Siapa yang bisa mencari ide dan bisa melihat peluang usaha adalah mereka-mereka yang memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Tanpa memiliki jiwa wirausaha yang tinggi, walaupun peluang di depan mata pun dia tidak akan bisa melihatnya. Nah, bagi mereka yang sudah memiliki jiwa wirausaha yang tinggi, maka mereka bisa melihat peluang-peluang ya, peluang-peluang yang ada yang berada di sekitar kita di berbagai sektor. Mereka bisa melakukannya dengan melakukan survei ya, berlatih ya, mencari ide-ide dan seterusnya. Supaya apa tujuannya adalah ya dengan mengidentifikasi semuanya itu supaya produk yang nantinya dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Jadi istilahnya itu sesuai dengan sesuai dengan pangsa pasar, sesuai dengan sasaran pasar, sasaran layanan pasar. Jadi untuk berwirausaha itu tidak boleh ngawur asal-asalan, tapi harus betul-betul melakukan segmentasi pasar. Produk yang dibuat yang sedang laku itu apa gitu ya, itu harus tahu. Di segmentasi bisa dilakukan berdasarkan atas usia, atas mata pencarian ya. Tentu saja kan anak SD ini akan berbeda kebutuhannya dengan anak SMP, anak SMA, anak cowok dengan cewek itu kebutuhannya jelas berbeda. Kaum petani, kaum pedagang ini kebutuhannya berbeda. Ini harus betul-betul dilihat. Kita harus bisa melihat kebutuhan mereka itu apa. Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhan mereka itu apa, kita harus tahu yang mau dibidik yang mana. Apakah produk kita itu nanti sasarannya anak SMP, anak SMA, cewek atau cowok, kita harus tahu. Sehingga nanti apa produk yang kita buat
pada akhirnya itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itulah yang disebut dengan produk yang sesuai dengan sasaran layanan pasar. Ya, nah ini beberapa contoh usaha jasa di berbagai sektor. Ada sablon, ada penyiar, ada setter ya, ada desainer pakaian, salon kecantikan, drafter, fotografer, animator ya. Ya mudah-mudahan dari berbagai contoh ini kalian ada yang tertarik kira-kira mau berwirausaha di bidang jasa yang mana ya. Carilah di sekitar kita dulu. Yang saya tekankan, saya yakin kalau kita sudah memiliki jiwa wirausaha yang bagus, maka semuanya memiliki peluang yang besar. Tapi kalau tidak memiliki jiwa wirausaha, kita tidak mampu melihat peluang-peluang tersebut. Identifikasi pasar. Usaha jasa diawali dengan berusaha mendapatkan informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat untuk ditindaklanjuti dalam menyiapkan jasa sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga didapatkan layanan yang tepat, efektif, dan efisien. Jadi untuk membuat suatu produk ini kita harus mengidentifikasi pasar juga. Jadi kalau tadi adalah identifikasi produk jasa apa yang akan kita jalani, sekarang identifikasi pasarnya, konsumen. Nah, seperti tadi sudah jelaskan, lakukan segmentasi pasar. Setiap orang kebutuhannya beda-beda. Ya. Tani dengan pedagang, dengan pegawai beda, anak SD, SMP, SMA kebutuhannya beda-beda. Lakukan segmentasi pasar sehingga nanti kita tahu mereka itu butuhnya apa. Lah akhirnya setelah kita tahu, kita harus berusaha mewujudkan harapan-harapan mereka. Sehingga apa? Sehingga nanti ya, produk yang kita buat, produk jasa yang kita buat ini betul-betul dibutuhkan mereka, yang pada akhirnya produk kita ini bisa diterima, bisa laku, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Yang kedua, sistem produksi usaha jasa. Sistem produksi usaha jasa. Yang pertama tadi adalah identifikasi jasa ya, yang identifikasi jasa profesi, produk jasa. Sekarang sistem produksinya, proses pembuatan. Yang pertama, ide dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme. Ide dan peluang jasa profesi dan profesionalisme dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang dan kreasi seseorang. Jadi langkahnya untuk memproduksi ya tadi ya, kita bisa menemukan ide. Siapa yang bisa menemukan ide? Mereka-mereka yang kreatif, yang memiliki jiwa wirausaha tinggi dan bisa melihat peluang usaha, sehingga dapat melihat peluang-peluang usaha. Jadi ini dibangun melalui kreativitas dan inovasi. Tanpa kreativitas dan inovasi ini mereka tidak bisa melihat peluang, tidak bisa menemukan ide-ide. Nah,
Di zaman sekarang ini, di mana perkembangan teknologi ini semakin cepat, semakin ketat, hampir semua orang tidak lepas dari yang namanya teknologi, ya. Terutama teknologi digital, ya. Ini kita bisa melirik ke jasa ini, bidang jasa ini. Kita lihat di sini ada education, games, musik, software, animation, ya, sosial media, sosial media. Ya, jadi di zaman sekarang ini di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi itu sudah sangat canggih, dan kebutuhan manusia akan teknologi informasi itu sudah tidak dapat terbendung lagi. Dari anak kecil, orang tua, ya, hampir semuanya itu membutuhkan yang namanya teknologi informasi. Internet, kehidupan itu tiap hari, ya. Bahkan sekarang sudah merambah ke dunia pendidikan, pembelajaran daring, pembelajaran menggunakan animasi dan seterusnya, ya. Maka dari itu kita bisa melirik, ya, melihat peluang-peluang bisnis yang ada di dalam dunia teknologi digital. Istilahnya adalah digital teknologi kreatif, DIKU. Ada education, banyak sekali software pembelajaran, ya, yang dibutuhkan di sekolah-sekolah. Kita bisa belajar bagaimana membuat media pembelajaran, ya, yang kreatif, software pembelajaran, website dan seterusnya, ya. Games, permainan sekarang sudah luar biasa, gamenya sudah ada yang 3 dimensi, 4 dimensi, ya. Di sekarang teknologi informasi, teknologi komputer itu sudah luar biasa. Hampir semuanya memerlukan teknologi informasi ini untuk berbelanja, untuk melihat informasi. Kita tidak harus keluar, tidak harus beranjak dari tempat duduk kita, cukup dengan handphone kita ini bisa kita dapatkan. Musik, orang yang suaranya jelek bisa bagus, ya. Software sekarang udah luar biasa, software alat-alat musik. Kita bermain musik tidak harus pakai alat musik instrumen beneran, bisa juga menggunakan software, ya. Software beneran, animation, ya. Ya, kalian bisa melihat ini, ya. Kemudian berikutnya ada ya, ini adalah keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional. Ya, karena kita akan berwirausaha di bidang jasa, profesi dan profesionalisme, maka mau tidak mau ini skill kita, kompetensi kita, selain di profesi kita, ini jiwa profesionalismenya ini harus tingkatkan, ya, harus diasah skillnya, ya. Menyangkut apa ini keterampilan? Yang pertama adalah keterampilan komunikasi, ya, berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis di antara karyawan dan pelanggan. Kalian, ya, harus bisa menjalin komunikasi dengan konsumen, ya, dengan pelanggan kita. Harus bisa melakukan komunikasi dengan baik. Kemudian bisa kompetensi berikutnya, kompetensi berikutnya adalah teamwork, ya.
kemudian ada problem solving, kemudian ada inisiatif dan enterprise ya, hasil guna, self management, kemudian selalu belajar, kemudian teknologi ya. Jadi di bidang jasa atau di bidang apapun ya, ini diharapkan kita memiliki keterampilan seperti ini ya, keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja sama ya, menjalin hubungan ya, kemudian mengatasi masalah, mengambil inisiatif ya, kemudian manajemen sendiri, kemudian belajar secara terus menerus, kemudian pemanfaatan teknologi. Ini harus kita memiliki kemampuan itu dimanapun. Ini sudah dunia sekarang sudah seperti itu. Jadi kalau kita ingin berwirausaha di bidang jasa, maka keterampilan yang mengarah pada seorang yang memiliki sikap profesionalisme ini harus kita miliki. Kalau belum bisa ya kita harus belajar. Belum bisa berkomunikasi dengan baik ya harus kita tingkatkan. Komunikasi mereka pakainya apa? Pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin ya, berarti harus kita siapkan. Itu ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh mereka yang berwirausaha di bidang jasa ya, di bidang jasa tapi dengan profesionalisme yang tinggi, profesi dan memiliki profesionalisme yang tinggi. Ini ada profesi bidan, ada profesi aircraft engineer, kemudian profesi auditor ya. Ini mereka adalah orang-orang yang memiliki profesi dan sikap profesionalisme yang tinggi. Dan ini cukup lumayan ya penghasilannya ya. Siapa tahu kalian ingin menjadi seorang bidan, bekerja di rumah sakit atau bisa membuka sendiri ya, bisa melayani melahirkan, perawatan anak, ibu hamil ya. Nah, ini juga pendapatannya lumayan. Silakan kalau kalian tertarik bisa melanjutkan di universitas-universitas yang membuka bidanan. Di Semarang ada ya, kemudian di mana? Bandung juga ada. Kemudian ada juga profesi aircraft engineer ya, mekanik pesawat terbang. Kalian bisa menjadi seorang mekanik maintenance dari sebuah pesawat terbang ya. Nah, ini juga jasanya apa? Jasa yang memiliki profesionalisme yang tinggi ya. Dibutuhkan mereka-mereka yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi. Tanpa memiliki profesionalisme yang tinggi, wah ini berbahaya karena jalannya di atas. Ada kesalahan sedikit saja risikonya sangat besar ya enggak. Bidan juga sama, ada kesalahan sedikit wah berbahaya, urusannya nyawa. Ini juga sama, tiba-tiba pesawatnya mogok di atas, wah kacau udah. Makanya pesawat itu pengecekannya dari mau berangkat ya, kemudian setelah sampai ada perawatan harian, ada perawatan mingguan, bulanan, tahunan. Kalau kalian tertarik bisa melanjutkan. Di Bandung juga ada sekolah yang berhubungan dengan pesawat ya, maintenance pesawat. Kemudian profesi auditor, mengedit berita-berita yang akan dikeluarkan di televisi, di internet dan seterusnya ya. Siapa tahu kalian bisa ingin seperti itu, bisa melanjutkan nanti di jenjang perkuliahan. Kemudian kita juga bisa melihat potensi produk jasa di daerah. Ada wilayah industri, ini
ini jasa yang dibutuhkan karena biasanya orangnya itu bekerja di perusahaan, di pabrik-pabrik, maka mereka tidak sempat memasak ataupun tidak bisa mencuci pakaian sendiri, maka usaha-usaha yang bisa dibuat di sana, bisa dibangun di sana, ada jasa catering, jasa penitipan anak, jasa pengantar barang, jasa pencuci kendaraan dan lain-lain ya. Kalian bisa baca sendiri. Wilayah perdagangan, jasa paket pengiriman baik domestik maupun ekspor impor, jasa transportasi ya. Wilayah pemukiman, jasa penyedia makanan, restoran, jasa perawatan taman, jasa hiburan. Wilayah pertanian, jasa operator alat berat, jasa pengeringan hasil pertanian, jasa penyedia benih. Nah, ternyata potensi produk jasa di daerah di sekitar kita pun lumayan banyak. Jadi sebenarnya cari uang itu tidak terlalu sulit kalau kita memiliki jiwa wirausaha tinggi. Tidak usah malu-malu karena itu halal ya kan gitu ya. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.